Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nareta Kawadapas Megumai, SSC MKOM, NUPTK 78397670230312. Saya merupakan dosen program studi komputerisasi akuntansi, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam PDD UKTPT ini adalah mata kuliah Manajemen Proses Bisnis, kode mata kuliah FSI 2106. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Sistem Informasi dengan bobot sebesar 3 SKS untuk mahasiswa semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah adalah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep manajemen proses bisnis, metode dan teknik untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis, serta menggunakan tools untuk menggambarkan proses bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain adalah: pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, elemen, dan siklus hidup manajemen proses bisnis. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses bisnis as is dan merancang proses bisnis to be menggunakan notasi standar. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis untuk mendukung inisiatif proyek dan perubahan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan inovatif dalam merekomendasikan perbaikan proses bisnis. Adapun materi yang akan diajarkan meliputi: 1. Konsep dasar manajemen proses bisnis. 2. Pemodelan arsitektur proses dan identifikasi prioritas proses. 3. Pemodelan proses bisnis sederhana dengan Business Process Model Annotation. 4. Pemodelan proses bisnis kompleks dengan Business Process Model Annotation. 5. Identifikasi kebutuhan proses bisnis dan pemodelan as is. 6. Analisis proses as is secara kualitatif. 7. Analisis proses as is secara kuantitatif. 8. Proses redesign dan metodenya. 9. Sistem informasi pendukung otomasi proses dan BPMS. 10. Implementasi proses. Dan terakhir, proses monitoring. Rencana pembelajaran semester dituangkan dalam dokumen RPS yang terdiri dari 16 pertemuan. Metode pembelajaran dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkron dan asinkron. Bentuk pembelajaran sinkron dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun dengan video conference. Sedangkan pembelajaran asinkron melalui Bizagi Process Modeler yang dapat diakses melalui www.bizagi.com. Instrumen penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif, proyek, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian adalah sebagai berikut. Aktivitas partisipatif memiliki bobot 20%, proyek 30%, tugas 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah manajemen proses bisnis. Selanjutnya video pembelajaran yang dilakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Nah, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya, sudah ya, tentang materi sistem informasi pendukung otomasi proses dan BPMS. Nah, di mana di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses bisnis untuk mendukung inisiatif proyek serta perubahan. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa itu dapat memahami bagaimana sih teknologi itu bisa mengubah proses bisnis yang manual menjadi terotomasi, terintegrasi, dan terukur dengan penerapan dari si BPMS.
Nah, lanjut. Ini gambaran umum materi yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana sistem informasi mendukung otomasi proses bisnis. Kedua, konsep proses aware information system. Ketiga, konsep business process management system. Keempat, komponen dan arsitektur BPMS. Dan terakhir, manfaat dan tantangan implementasi dari BPMS. Di dalam pertemuan ini, Ibu menambahkan langsung penerapan studi kasus ya di salah satu jurnal penelitian terkait tentang otomasi layanan pelanggan menggunakan chatbot pada e-commerce. Oke, lanjut. Nah, ini yang referensi utama yang digunakan Dumas ya tahun 2018. Terus pendukungnya tadi untuk studi kasusnya itu jurnal ya. Kemudian, nah ini minggu sebelum-sebelumnya dari pertemuan pertama kita sudah pernah membahas BPM life cycle ya. Nah, kalau minggu kemarin kita bahas tentang apa? Proses di desain ya. Nah, ada yang masih ingat enggak materi minggu sebelumnya? Apa sih proses redesign? Silakan. Oh ya, Adel, silakan Adel. Proses desain itu kayak mengubah atau kayak mengembangkan suatu desain yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi meredesain lagi dari proses lama ke proses yang baru. Oke. Nah, jadi yang pertama itu materi kita tentang Process Aware Information System atau dikenal dengan PAIS. Sebelum ini sudah baca belum materi yang untuk hari ini? Kan minggu lalu Ibu suruh tugas baca ya, secara mandiri ya, untuk mencari literatur terkait Process Aware Information System. Ada yang sudah membacanya? Karen, coba. Oke, jadi proses PAIS itu sendiri adalah sistem informasi yang memahami, terus juga mengelola, dan juga menjalankan sebuah proses bisnis itu berdasarkan dengan model proses yang sudah diidentifikasikan kayak gitu. Oke, betul ya. Nah, jadi dia memang bukan hanya bicara tentang menyimpan saja, mengolah saja, tapi dia juga memahami alur dari proses bisnis. Nah, terus dibantu juga oleh tools ya, untuk mengolah proses bisnisnya. Jadi pada hari ini yang kita bahas adalah sudah mencapai tahap to be proses model, hampir sudah ke tahap proses implementasinya ya. Nah, kemudian ini keunggulan dari PAIS itu sendiri. Yang pertama, kita langsung sini. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman proses melalui model proses sebagai media komunikasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan studi kasus chatbot e-commerce itu, dari sisi customer service-nya bagaimana? Dia sering bertanya, saya kira setelah menerima chat langsung dijawab secara manual. Kemudian dari sisi IT developer-nya dia bilang, saya kira data pesanan tersebut sudah tersedia di layanan chatbot. Manajer operasionalnya, kenapa sih responnya lama? Saya tidak tahu alurnya seperti apa. Kemudian kalau dari tim bisnis, kami butuh tambahan fitur, tapi prosesnya bagaimana? Nah, jadi kalau seperti ini dampaknya apa? Informasinya pasti tidak jelas, koordinasinya masih dilakukan secara manual, pelanggan itu juga sulit ya mengetahui status pesannya di mana, dan prosesnya juga tidak efisien. Kemudian setelah kita menerapkan model proses bisnis atau business process model annotation-nya, ini mulai adanya apa? Nah, di sini ada simbol ya dari BPMN ya. Kalian lihat ada simbol tanda mulai atau akhir ya. Terus ada aktivitasnya, ada data penyimpanannya. Jadi chatbot itu ketika pelanggan mengirim pesan, dia langsung otomatis menjawab pertanyaan tadi. Nah, dia tidak perlu lagi mencari lama ya, seperti kalau manual kan dia mencari dulu ya customer service-nya, tapi kalau chatbot dia langsung menjawab secara otomatis. Nah, jadi kalau si chatbot tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari si customer, dia langsung mengalihkannya ke customer service ya. Nanti baru customer service yang menangani percakapannya ya. Nanti dia bilang mau berbicara dengan operator, ada ya pilihannya di chatbot ya. Oke, jadi apa manfaatnya dari chatbot yang sudah penerapan dalam BPMN? Si CS tadi sekarang saya paham, chatbot jawab dulu, jika tidak bisa baru dialihkan ke dia, kan ya, sebagai customer service. Kemudian IT developernya dia bilang apa? Saya tahu data ini diambil dari sistem. Jadi pesanan sebelum chatbot itu akan memberikan sebuah jawaban.
Kemudian manajer operasionalnya, saya bisa melihat alur lengkap. Jadi setiap tahapan proses itu dia bisa monitoringnya. Kemudian tim bisnis, kami mengusulkan fitur baru di bagian mana sih proses ini perlu dilakukan perubahan. Jadi yang proses redesign tadi kita singgung tadi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh lainnya. Nah, jadi ada contoh lainnya itu adalah aplikasi Gojek. Jadi sama simulasinya seperti chatbot tadi. Si pelanggan bingung, pesanan saya sudah sampai mana ya? Karena tadi masih manual kan? Nah, kemudian restoran juga bingung, siapa sih yang bakal ngambil pesanan ini? Nah, terus kurirnya juga bingung, di mana ya saya ngantar alamatnya? Tapi kalau kita pakai aplikasi Gojek kan dia sudah terdetek ya Gmaps-nya ya, dia mudah cari informasi alamatnya, kemudian restorannya di mana dia ngambil. Nah, terus si customer service juga harus mengeceknya ke satu-satu kalau seandainya dia masih belum penerapan BPMS tadi. Jadi informasi yang tidak jelas sama, koordinasinya manual, tidak tahu pesanan, dan tidak efisien. Oke, kalau dengan bisnis proses model, alurnya sudah jelas. Jadi ketika kita mengklik aplikasi Gojek, kita pilih makanan yang kita pesan, kita buat pesanan, terus nanti restoran akan menerima pesanan kita ya. Dia akan menyiapkan makanan, setelah makanan siap, kurir baru ke restoran untuk mengambilnya. Terus pesanan dikirimkan kepada pelanggan dan pelanggan baru memberikan rating untuk si kurir Gojek maupun restorannya. Keunggulan yang kedua apa? Mempermudah perubahan proses karena sistem ini berbasiskan model. Jadi di sini terlihat ya, pada saat dia hanya berbasiskan kode saja, jadi dia masalahnya apa? Ketika terjadi masalah, dia butuh developer. Nah, waktu lama kan, nunggu developer tuh menunggu waktu yang lama, karena dia pasti, misalnya dia lagi banyak pekerjaan, terpaksa kita menunggu untuk memperbaiki masalah itu berhari-hari atau bahkan minggu. Biayanya otomatis tinggi ya kalau bayar developer ya. Terus risiko error pada kode. Nah, tapi kalau kita sudah nerapin di BPMS, di layanan chatbot tadi apa? Pelanggannya itu langsung tanya status retur, misalnya ya, retur barang. Chatbot langsung ambil data pesanan. Pesanan mana sih yang bakal diretur? Nah, langsung dia otomatis. Jika pesanan itu sesuai dengan syarat bisa melakukan pereturan barang kan ada ya, barang sudah harus di unboxing, terus kalau tidak sesuai baru bisa diretur. Nah, jika sudah sesuai dengan syarat retur, chatbot langsung mengiyakan proses returnya, langsung masuk ke dalam BPMS tadi untuk diolah execution engine namanya. Kemudian kalau dia tidak sesuai, chatbot juga akan memberikan sebuah penolakan. Oke. Nah, ini sama saat tadi ya, Shopee. Kemudian yang ketiga apa? Mendukung otomasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kalau sebelumnya itu pelanggan itu bertanya via chat, terus CS menanyakan nomor pesanan, itu rentang waktunya agak lama ya. Nah, dia balas itu ketika dia online kan. Kemudian CS membuka sistem untuk cek data, menyusun jawaban dulu dia kan, dan konfirmasi lagi, dan baru si pelanggan menerima informasinya. Jadi kelemahannya apa kendalanya? Waktu tunggu yang lama, pekerjaannya manual, berisiko cari kesalahan, sulit memantau ya, status pembayaran, dan biaya operasionalnya otomatis lebih tinggi ya. Terus kalau keunggulannya, prosesnya lebih cepat karena tadi si via chatbot tadi begitu dia dapat pertanyaan dia langsung balas kan ya, langsung jawab pertanyaan tadi sesuai dengan spek pertanyaan kita. Kemudian akurat, minim kesalahan, status pembayaran dilakukan secara real time, otomatis dia efisiensi biaya operasional. Terus keuntungan yang keempat, mendukung redesign proses melalui analisis proses yang terdokumentasi. Jadi ini kasus dari chatbot di dalam sebuah e-commerce. Proses saat ini atau kenal dengan as is yang sudah kita pelajarin di minggu ke-7 ya kalau nggak salah as is ya. Terus alur penanganan pelayanan pelanggan saat ini bertanya dia melalui via chat, menerima chat, mencari informasi di berbagai sumber, dan pelanggan menunggu jawaban yang lama. Nah, sudah menerapkannya nanti dari dokumentasi yang ada, siapa akan dilakukan analisis apa sih yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh si pelanggan terkait apa? Status pemesanan, tentang return, tentang informasi pengiriman, dan tentang pembayaran. Jadi ada root case analisisnya itu terdiri dari 5W ya. Waktu responnya lama, CS-nya itu mencari banyak sistem, informasinya tidak terintegrasi ya, sulit ditemukan, dan tidak adanya knowledge base yang secara terstruktur, dan prosesnya belum terdokumentasi dengan baik. Oke, kemudian
Yang kelima, memungkinkan monitoring dan perbaikan yang berkelanjutan dari data proses sebelumnya tadi ya. Jadi pada saat di proses chatbot ini ada alur penanganan pertanyaan pelanggan. Di mana status pesanan saya? Oke, kata chatbot, saya akan segera cek status pesanan Anda. Kemudian akan masuk ke dalam sistem BPMS-nya tadi ya, database-nya tadi untuk mengambil data pesanannya. Kemudian di-escalation oleh si CS, dan lanjut jika tidak ditemukan atau kompleks ya, baru jawaban itu akan diterima oleh si pelanggan. Nah, data prosesnya itu akan terekam secara otomatis. Waktunya mulai dan selesai, topiknya tentang apa, jawaban yang diberikannya apa, sumber data yang digunakan apa, dan CS itu bisa menangani serta feedback dari si pelanggan. Kemudian akan melakukan monitoring ya. Monitoring ini tujuan buat apa? Untuk memperbaiki secara berkelanjutan. Nah, ini ada persentase dashboardnya. Kemudian ini analisis berdasarkan temuan dari yang sebelumnya, kaitan tadi tentang apa? Retur ya, retur barang. Terus waktu respon CS tadi lama ya, lebih dari 4 menit waktu tunggunya tadi kan. Terus banyak pelanggan tadi memberikan rating yang rendah pada sisi pembayaran, terus estimasi pengiriman itu belum dilakukan secara efektif. Nah, ini perbaikannya. Jadi ada alur perbaikannya, flow, ada optimasi flow chatbot untuk topik masalah return dan refund tadi, perbaikan dari sisi konten pembayarannya, terus perbaikan untuk integrasi alur returnnya bagaimana, terus diperlukan training si CS tadi ya, dan ada review juga terkait dengan answer and question. Kemudian ada siklus perbaikan, dimulai dari proses monitoring dulu, dianalisis, terus kemudian diperbaiki, kemudian dievaluasi, dan terakhir diulangi lagi ya, dites lagi. Nah, ini perbandingan setelah dilakukan perbaikan yang berkelanjutan ya, Nak ya. Jadi ada menaik dia ya, sebelumnya 78% responnya, sekarang sudah 91%. Nah, perubahannya lumayan signifikan ya, sekitar 13%. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Jadi ini ya Bu, kalau chatbot itu berarti harus terhubung sama si database-nya dari si customer-nya juga. Dia memang sudah ada alur proses bisnisnya. Nah, tapi kalau seandainya dia belum penerapan BPMS, dia bingung. Nah, jadi pada saat ada pertanyaan dari si customer, si CS itu kan mau cek semua kan datanya, apa dia mau ngecek di database pesanan atau di mana. Tapi kalau chatbot dia otomatis karena ada pilihan pertanyaannya di chatbot ya. Pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan tentang pesanan, tentang retur. Nah, begitu klik langsung otomatis dijawab oleh si chatbot tadi. Oke. Sama-sama Karen. Lanjut ya. Oke, di sini ada bidang atau area bisnis dari PACE. Ini yang pertama menggunakan Enterprise Resource Planning. Jadi biasanya kalau ERP itu dikelola oleh internal perusahaan. Nah, contohnya procure to pay. Jadi dari proses pengadaan sampai proses pembayaran. Misalnya PLN tadi menggunakan ERP, dia untuk apa? Untuk mengelola pembelian material. Kemudian yang kedua bidangnya di sisi customer relationship management. Nah, kalian udah belajar ya CRM ya? Sudah? Belum? Oh, belum. Oke, CRM ini dia mengelola interaksi bisnis ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan loyalitas dari sisi pelanggannya. Nah, contohnya campaign to lead. Ada promosi ke calon-calon pelanggan, daya tarik ya. Kemudian contoh dunia nyata apa? Bank misalnya menggunakan CRM untuk mencatat riwayat nasabah, penawaran produk tabungan, dan lain-lain. Kemudian ada supply chain manajemennya. Jadi dia mengolah juga dan mengintegrasi aliran-aliran data tadi ya. Biasanya berkaitan dengan stok barang, persediaan. Nah, itu order to delivery contohnya ya, dari proses pesanan sampai proses pengiriman. Nah, dari sisi BPMS-nya seperti apa? Jadi ini ada groupware system. Jadi sistem itu bekerja sama ya dan berkomunikasi dalam satu lingkungan digital. Contohnya IBM Notes. Nah, sebenarnya kita dengar ya IBM Notes ya. Kemudian ad hoc workflow system. Ad hoc itu adalah seperti tambahan ya aliran dalam sebuah sistem. Jadi dia memungkinkan pengguna tadi untuk membuat dan mengubah alur proses secara fleksibel. Terus yang ketiga productionnya tadi
BPMS paling banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis operasional. Kemudian, nah ini gambar spektrum dari BPMS ya. Jadi ada yang bisa baca maksud dari diagram ini apa? Lici, silakan. Diagram. BPMS itu sistem itu akan berorientasi pada bisnis kalau semakin ke kanan. Oke. Semakin ke atas itu akan terdefinisi secara jelas. Oke, betul ya. Jadi dari sumbu yang ke kanan ini ya, dia akan semakin berorientasi pada proses bisnis. Tapi kalau dia ke atas, dia terlihat lebih secara jelas dan terstruktur. Artinya apa? Jadi BPMS itu tidak hanya untuk satu sistem. Dia ada di berbagai jenis pendekatan. Nah, jadi mulai dari yang sifatnya fleksibel, ketergantungan pada manusia hingga sampai ke terstruktur ya dan diotomasikan oleh sistem. Oke, nah ini komponen-komponen BPMS. Jadi ada proses modeling tool. Ini contohnya kita menggunakan ini ya aplikasi Bizagi ya, Bizagi model proses untuk membuat proses modeling toolnya. Kemudian apa proses management toolsnya? Itu biasanya kalau di chatbot tadi berkaitan dengan menampilkan jumlah pertanyaan ya. Kemudian execution engine. Dia yang mengeksekusi tadi secara otomatis. Jadi chatbot itu mengeksekusi alur tanya jawab tadi. Dari menerima pertanyaan, mencari jawaban, memberikan respon, terus memberikannya pada CS. Kemudian business rules engine itu adalah menjalankan aturan bisnis. Messaging service-nya dia menghubungkan komunikasi antar sistem. Dan ada web service registry. Registry dia mengolah layanan aplikasi yang digunakan. Oke, nah ini adalah gambar arsitektur BPMS. Nah, bisa terlihat ya, dari gambar ini, tadi sudah kita sebutkan ya, dimulai dari proses modeling tool-nya dulu ya. Nah, bagaimana model proses itu dibuat? Menggunakan BPMN, dan dijalankan secara otomatis oleh sistem, dipantau, dan terhubung dengan aplikasi lainnya. Oke. Apa sih manfaat dari BPMS ini? Yang pertama, kira-kira apa? Manfaat BPMS yang pertama. Oke, yang berkurang beban kerjanya siapa? Manusia. Tadi kan CS ya yang menyelesaikan masalah tadi, berarti berkurang beban CS tadi ya. Oke. Karena prosesnya sudah menggunakan secara otomatis ya, menggunakan layanan chatbot tadi. Kemudian apa lagi? Integrasi sistemnya itu lebih fleksibel. Oke, jadi dia lebih mudah ya mengubah logika proses tadi, terus dia bisa mengatasi otomasinya tadi secara terpisah-pisah. Apalagi manfaatnya? Oke, betul ya. Jadi kalau menggunakan sistem tadi semuanya bisa melihat. Tadi kan manajer operasionalnya bisa tahu dia ya alur-alurnya ya, yang di slide kita yang pertama tadi. Jadi dia pas bisnisnya itu lebih terlihat dan lebih terpantau. Oke, terus apa lagi? Ada penegakan aturan proses. Jadi BPM-nya itu harus memastikan juga apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan kebijakan atau aturan dari organisasi. Oke. Nah, jadi ini sudah slide terakhir kita, udah kita bahas semua materi yang kita akan bahas pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil dari materi yang telah saya sampaikan? Silakan kalau ada yang mau menyimpulkan. Nah, silakan Karen. Nah, jadi di sini itu BPMS sama PAIS tadi itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi misalnya nih di dalam sebuah sistem itu, nah dia itu perlu misalnya untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah sistem itu, selain perlu BPMS, dia juga perlu PAIS ini kayak gitu. Nah selain itu di dalam PAIS itu kan tadi ada namanya CRM, ERP, nah itu juga yang mendukung sebuah sistem itu bisa lebih nggak secara manual aja gitu, bisa lebih otomatis, terus juga bisa lebih mudah gitu untuk meringankan beban dari manusia. Nah selain itu juga contoh yang tadi kan itu chatbox e-commerce kan, nah dia itu nggak hanya jadi jawaban otomatis bagi customer aja, tapi dia juga itu bisa gitu menjalankan dan juga memonitor kayak proses pelayanan dari sebuah sistem itu kayak gimana ke manusia atau ke customernya kayak gitu.
Oke, bagus ya. Jadi ada proses yang dijelasin oleh Karen, BPMN-nya dulu. BPMN itu adalah apa? Proses perancangannya dulu, proses perancangan alur bisnisnya dulu. Kemudian dijalankan oleh si BPMS-nya. Kemudian eksekusinya siapa? Ke dalam sistem adalah execution and engine. Oke, terima kasih Karen, jawabannya bagus sekali. Jadi ini kesimpulannya, jadi memang BPMS itu dia bisa mengotomasi, mengintegrasi, memonitor, serta dia memperbaiki proses bisnis secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Oke, minggu depan Ibu ada tugas. Jadi tugasnya apa? Lanjutkan tugas proyek yang bersama tim kelompok kalian ya. Yang gambar diagram itu harus kalian buat menggunakan Bizagi proses modeler, nak ya. Nah, apa yang kalian buat tambahan untuk di laporannya, kalian tambahkan ada analisis as-is-nya, diagram BPMN, as-is and to be-nya, rencana otomasi mekanisme BPMS-nya, indikator monitoring dan dashboard sederhana, serta strategi perbaikan berkelanjutan. Nah, dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Kumpulkannya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup perkuliahan kita? Tidak ada? Oke, terima kasih ya Nak. Terima kasih adik-adik atas kuliahnya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan berdoa dulu. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.